memperlengkapi kita di sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kau yang berdosa. Amin. Amin. Bapak Maba, saudara, bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita tentunya berbicara tentang kematian Yesus. Saya mengambil satu bagian yang sangat penting dari bagian firman Tuhan ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Omong soal menyerahkan, itu berarti bahwa kotong mempercayakan kotong pun diri sepenuhnya kepada sesuatu yang kotong anggap memiliki kekuatan yang sangat besar, melampaui apa yang ada dalam kotong pun diri. Penyerahan diri, berserah, pasrah, memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan sepenuhnya. Dalam hal ini hanya dapat diberikan kepada orang yang benar-benar kita percaya, atau dapat dipercaya, atau yang kita percayai. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa dalam situasi atau keadaan tertentu, ketika kita terdesak dan benar-benar kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana kita menganggap diri bahwa kita menyerah ketika itu, maka dalam keadaan yang sedemikian, seolah-olah bahwa kita tidak memiliki harapan sama sekali. Tentunya bahwa dalam keadaan yang seperti ini akan ada banyak orang yang mengambil keputusan berserah. Berserah tetapi bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Berserah dalam hal ini berarti mengumpulkan energi atau kekuatan untuk sesuatu yang akan dicapai. Keadaan dan situasi ini tentunya dialami oleh Yesus. Benar, di mana seolah-olah bahwa Bapaknya memalingkan muka daripadanya. Dia harus meminum ibu dan racun karena dosa pelanggaran. Dia harus meminum cawan murka Allah, mati dalam keadaan inilah Yesus benar-benar berserah. Yesus benar-benar berpasrah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tetapi tentunya bahwa dalam keadaan berserah dan berpasrah ini kemudian Yesus mendapatkan suatu pengakuan yang begitu luar biasa. Benar, orang ini benar-benar adalah anak Allah. Dalam berserah Yesus mendapatkan pengakuan yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya bagi kita dalam berserah supaya kita juga memiliki pengakuan kepada Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah mati menggantikan kita. Omong soal pengakuan, ada begitu banyak orang tentunya kepala sakit cari orang Kristen ini bahwa omong soal pengakuan ini, omong soal sidi ini, contoh dapat ketemu ini kata sidi dalam Alkitab ada di mana? Kakak Putra di dalam kata kasasi. Kalau seandainya pendeta belum kasih tahu, si omong sidi itu sudah ada di dalam Alkitab. Sudah ada kata sidi dalam Alkitab. Tetapi tentunya sidi ini membutuhkan pengakuan orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Pengakuan untuk hidup baru. Pengakuan untuk mengiring Kristus. Pengakuan untuk bertanggung jawab kepada iman sendiri. Pengakuan untuk menjadi dewasa di dalam iman. Dan pengakuan itu hanya ada dalam pengakuan Petrus. Menurut kamu siapakah? Ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Tetapi pengakuan Petrus itu memunculkan iman yang begitu luar biasa. Iman untuk mengiring Kristus. Iman untuk melayani Dia.
Pengakuan itu yang membawa Petrus kepada suatu kedewasaan iman yang begitu luar biasa. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini sebenarnya menjadi dasar. Pengakuan Petrus ini menjadi dasar yang begitu luar biasa. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya dalam berserah dan berpasrah ini Yesus mendapatkan pengakuan bahwa Dia adalah orang benar. Dia benar-benar anak Allah. Dalam berserah ini juga tentunya sore hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Karena ada suatu pengakuan dalam kepasrahan, dalam berserah. Mengiring Kristus ini bukan soal hanya suatu pengakuan, tetapi tanggung jawab iman yang begitu luar biasa. Akan ada tanggung jawab iman yang ada di pundak sebagai orang percaya yang dewasa di dalam iman. Sudah ada tanggung jawab untuk mengiring Kristus memikul salib. Memikul salib itu kakak putra, ini mama dan bapak, ini orang gereja. Ini orang gereja. Memikul salib itu bukan soal orang bilang kalau kau ada persoalan baru itu salib. Biasanya kebanyakan orang kalau dia suka ketemu persoalan tentang dia bilang, aduh beta pun salib terlalu berat Tuhan nih. Mama lo sontak pun terlalu besar itu salib. Salib ini bukan soal ukuran. Karena kalau kau ngomong soal ukuran, ada orang yang bikin dia mau ukuran. Ada yang dia terima kalau Tuhan Allah suka pas itu salib, dia bilang bab Tuhan suka yang cocok. Tetapi ada orang yang akan puji dalam pikul salib. Kemudian ketika dalam pikul salib dia bilang, ini terlalu kecil, dia bikin yang agak besar sedikit supaya makan puji. Begitu jangan bab Tuhan pikul salib besar, ini terlalu besar, so bisa pikul. Tetapi ada orang juga yang kemudian menganggap salib itu menjadi beban. Ingat bahwa iman itu bukan beban, tetapi iman adalah tanda sukacita. Karena itu ada orang juga yang kemudian ketika dia mau pikul salib dia bilang terlalu besar, horo kes pendek di kaki sedikit tuh. Di puntangan terlalu panjang, horo kes kurang di puntangan tuh. Salib seharusnya tidak menjadi beban, tetapi di dalam salib kita melihat ada keuntungan besar. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa sore hari ini kita datang supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya pengakuan kita pada hari esok, terutama untuk kakak putra, benar-benar adalah pengakuan untuk mengiring Kristus. Kita terbatas dalam banyak perkara. Bukan hanya soal jasmani kita yang terbatas, tetapi terkadang juga iman kita terbatas. Ketika kita digoncangkan oleh berupa-rupa angin pengajaran, terkadang iman kita terbatas. Hanya Allah saja yang dapat memperlengkapi ketika kita berserah benar-benar. Ketika kita berpasrah benar-benar kepada Allah, maka Dia akan membuat kita dengan penuh energi dan kekuatan, memunculkan suatu pengakuan yang luar biasa. Benar, Dia adalah anak Allah. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berserah untuk suatu pengakuan, penyerahan diri dengan pengakuan, maka Tuhan akan menolong kita. Pengakuan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menolong. Dia Tuhan satu. Kedewasaan iman itu timbul ketika ada pengakuan yang sungguh dari dalam dia. Tentunya sebagai orang tua, Pak Simon, Minci, ini hari penuh dengan deg-degan. Apalagi besok akan melepaskan kakak putra untuk kemudian berjalan sendiri. Karena tentunya bahwa sepanjang waktu sudah banyak yang diajarkan tentang kehidupan di dalam iman. Hari ini kita datang supaya kau dukung kakak putra benar-benar dengan pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita datang dengan mendukung, tetapi besok kita mengantar dengan harapan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pasti besok ada banyak doa dan harapan. Pasti hari ini saya pikir-pikir besok mau berdoa apa untuk putra.
Biasanya kalau bapak-bapak itu simple. Begitu dia bohong, apalagi ini soal ini mama, dia bohong sampai panjang-panjang, dia pakai SPJ, singkat padat dan jelas. Tetapi kalau mama-mama ini, aduh, dia bohong minta ampun. Biasanya di sini, nanti setelah selesai dengan kita ibadah, saya lupa kasih tahu tadi. Kemudian nanti ada nasihat untuk mengantar anak-anak. Dan nasihat itu datang dari orang tua. Tentunya bahwa hari ini nasihat dalam gereja. Kalau biasa yang bapak nasihat, yang mama nasihat di rumah. Nah kalau nasihat di rumah itu dipembunyi selain. Tetapi hari nanti ada nasihat dalam gereja. Yang pasti bahwa nasihat hari ini akan dikenal. Sampai dengan kemudian putra sampai kepada masa depan bersama-sama dengan kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Perenungan sore hari ini membawa kita untuk kita melihat benar bahwa ketika Yesus ada dalam berserah kepada Bapa, ternyata di sana Bapaknya mempermuliakan dia dengan pengakuan bahwa dia adalah anak. Pengakuan kita hari ini, mari kita datang dengan kasih, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kita masing-masing merenungkan firman Tuhan yang dengan khotbah versi masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.